Mari silakan duduk, saudara. Shalom, selamat pagi. Wow, so excited ya bisa bertatap muka kembali pada pagi hari ini. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita sudah lewati masa-masa kritis, lockdown ya. Dan walaupun COVID-19 masih berkeliaran di mana-mana, tetapi Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Dalam setiap masa kehidupan kita. Oke, anak-anak Sunday School, you can go to your classrooms. Mungkin lampu yang di belakang sana bisa dinyalakan ya. Oke, puji Tuhan. Kita akan kembali bersekutu dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kalau kita bisa kuat, kita bisa ada sampai hari ini, kita bisa terus berjalan mengikut Yesus sampai hari ini, semua karena firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita akan setiap firman yang kita dengarkan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya masih dalam seri pengenalan yang benar akan Allah. Saudara, saya harap, saya percaya saudara mengikuti melalui online seri ini ya. Pengenalan yang benar akan Allah. Mengapa pengenalan yang benar akan Allah? Hosea 6 ayat 6 dikatakan, yang ku kehendaki bukanlah kasih setia, yang ku kehendaki bukanlah korban bakaran, tetapi yang ku kehendaki, kata firman Tuhan, kata Allah, yang ku kehendaki apa saudara? Pengenalan akan Tuhan. Amin. Pengenalan akan Allah. Coba saudara katakan pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah sangat penting. Kita mengikut Yesus, kita harus punya pengenalan akan Dia. Dan pengenalan itu semakin hari semakin besar, semakin dalam, dan semakin jelas siapa Dia di dalam hidup kita. Saya tanya satu kali kepada anak saya, ya, namanya anak-anak mungkin masih belum banyak mengenal siapa Yesus, siapa Allah. Saya tanya dia satu pertanyaan yang besar, anak saya yang besar. Menurut kamu Allah itu apa? Mungkin dia gak pernah kepikir ya saudara ya. Jadi jawabannya I don't know. Kemudian akhirnya saya harus menjelaskan kembali. Berarti anak kecil aja bisa lupa, apalagi kita ya saudara yang udah banyak pikiran yang terisi dalam pikiran kita. Pengenalan akan Allah. Oleh karena itu seri yang pertama dengan judul Menyembah Tanpa Mengenal. Seringkali Alkitab firman Tuhan mengatakan, mencatat bahwa orang percaya seperti kita yang sudah terima Yesus, kita seringkali dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Contohnya doa, Yesus mengajar kepada murid-muridnya, kalau kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Matius 6 dikatakan, janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang bingung urusan dengan makan, minum, dan pakaian. Tetapi kamu jangan seperti itu, tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah. Seringkali Yesus senantiasa mengingatkan setiap kita, pembaca firman Tuhan, mereka yang percaya kepada Yesus, untuk tidak menjadi seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu sangat penting kita belajar terus-menerus menyembah dengan pengenalan. Kalau kita tidak menyembah, kalau kita menyembah tetapi kita tidak benar-benar mengenal Dia, atau paling sedikit tidak ada penambahan akan pengenalan akan Dia, itu sama saja dengan kita seperti mereka yang menyembah apa? Berhala. Mereka yang menyembah berhala itu cuma datang aja nyembah-nyembah, tapi mereka tidak mengenal Allah mereka itu seperti apa. Mereka tidak pernah mengalami Allah mereka seperti apa. Mereka mungkin tidak percaya, mereka menyembah Allah yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, mungkin karena takut tidak dapat karma, supaya karma tidak datang kepada saya, supaya tidak ada bencana datang kepada saya. Mereka tidak punya pengenalan yang benar, atau bahkan sama sekali tidak punya pengenalan. Yang kedua, kita belajar mengenal Bapa. Ya memang Dia Tuhan, memang Dia Raja, memang Dia Pencipta, Dia agung, Dia jauh di tahtanya. Tetapi Yesus juga mengajarkan kepada kita, panggil Dia apa?
Bapa kami yang di surga. Ya. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama yang ketiga, mengenal kepentingan Allah. Ya, sadarkah kok saudara dan saya, sadarkah kita semua bahwa Allah itu juga mempunyai kepentingan di bumi ini dan di dalam hidup setiap kita. Masa sih ya Allah punya kepentingan? Iya saudara, seringkali kita tuh taunya kepentingan sendiri, betul nggak? Saya perlu ini, saya perlu itu, anak saya perlu ini, menantu saya perlu ini, saya perlu itu dan sebagainya. Sehingga kita tidak sadar bahwa Allah pun punya urusan. Allah pun punya kepentingan, ada interestnya Tuhan di bumi ini dan di dalam kehidupan kita. Karena kita terlalu sering mengandalkan atau mengurus kepentingan pribadi sehingga kita lupa Tuhan punya kepentingan di dalam hidup kita. Ya, mari kita belajar pagi hari ini untuk mengenal apa. Sekali lagi kata mengenal itu penting ya, bukan sekedar tahu tetapi mengenal kepentingan Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan tetap ambil dari doa Bapa kami ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama kita baca kembali sekali lagi dari Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Is it? Boleh dari ayat 5. 9 betul. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sama-sama 1, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya saudara, dari doa ini ayat 9 sampai 12 dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama itu mengajarkan, Yesus mengajarkan kepada kita mengenai kepentingan Allah. Di slide berikutnya lebih jelas. Kepentingan Allah. Makanya diajarkan untuk kita berdoa, kita memohon, dikuduskanlah namamu. Ya, datanglah kerajaanmu. Kemudian jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita orang percaya diajar oleh Yesus sendiri untuk berdoa seperti ini. Dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Kemudian bagian yang kedua itu masuk ke dalam kepentingan kita sebagai manusia. Coba slide-nya berikutnya ada? Mungkin lain dengan di sini. Ya, bagian kedua kepentingan kita manusia. Berikanlah kepada kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Kemudian ampunilah kesalahan kami. Kemudian jangan membawa kami. Baru permohonan, baru permintaan. Ya, 2 bagian di dalam doa Bapa kami ini yang Yesus ajarkan. Yang pertama untuk kepentingan siapa saudara? Tuhan. Yang kedua untuk kepentingan kita. Kepentingan Allah sekali lagi ditaruh di atas semua kepentingan kita. Satu kali lagi saya ulangi supaya kita ngeh bahwa kita itu bukan Tuhan. Kepentingan Allah ditaruh di atas kepentingan kita manusia. Jangan lupa, memang kita butuh makan, memang kita butuh minum, tetapi di atas semuanya itu Yesus mengajarkan kepentingan Allah harus menjadi nomor 1 di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Yesus berkata mengajar kepada mereka dalam Matius 6 ayat 33. Saudara, ayat yang sangat terkenal, saudara pasti hafal di keluar kepala apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Klop saudara ya, apa yang Yesus ajarkan itu enggak bertolak belakang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kebutuhan-kebutuhan ditambahkan loh saudara, bukan diberikan. Artinya apa? Sudah ada. Saudara tidak akan kelaparan. Saudara tidak akan compang-camping. Pakaian, makanan, minuman Tuhan sudah sediakan.
sedang yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Yang nomor satu, yang utama adalah carilah kepentingan Allah. Amin, dia tidak akan biarkan saudara, firman Tuhan katakan meminta-minta. Karena saudara adalah anak-anak Allah. Amin. Kepentingan Allah seperti apa? Kepentingan Allah seperti apa yang Yesus maksudkan? Kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah dikuduskanlah namamu. Ya, dikuduskan namamu. Nama itu dalam tradisi Yahudi sangat penting. Sangat-sangat penting karena nama itu menggambarkan sifat atau pribadi seseorang. Nama itu menggambarkan sifat dan pribadi seseorang. Bila orangnya berubah, namanya pun ikut berubah. Contohnya seperti Abram menjadi Abraham. Kemudian Yakub menjadi Israel. Dirubah sama Tuhan karena sifatnya dirubah. Ya, Simon menjadi Petrus, batu karang. Ya, saudara, ada perubahan dan nama itu begitu penting. Nah, kalau nama Allah artinya sifat dan pribadi Allah. Dikuduskanlah namamu. Bukan bicara hanya tentang nama, tetapi sifat dan pribadi Dia. Ya, saudara. Jadi kalau dikatakan mulialah namamu itu artinya mulialah pribadimu. Kuatlah namamu kota benteng yang teguh. Itu artinya apa? Pribadinya itu seperti kota benteng yang teguh. Ya, nama-nama Allah, gelar-gelar Allah kita tahu. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera. Oke, itu tentang nama. Sekarang kita masuk, apa artinya dikuduskan? Dikuduskanlah namamu. Kudus artinya dipisahkan dari atau berbeda dari, seperti contohnya tadi pemimpin pujian di sini tidak duduk bersama-sama dengan saudara. Ya, dia dipisahkan, dia dibuat berbeda tempatnya, dia dikhususkan harus berdiri di sini. Itu artinya dia dikuduskan. Ya, pakai kata itu. Dipisahkan, dibuat berbeda, dikhususkan. Perjamuan kudus contohnya, saudara ya. Kalau namanya perjamuan itu biasanya makan minum, betul? Tetapi perjamuan kudus itu beda. Dikhususkan untuk apa? Untuk kita mengenal atau mengingat pengorbanan Yesus. Itu namanya kadosh, yang namanya dikuduskan, dikhususkan. Ya, jadi arti dari permohonan dikuduskanlah namamu kira-kira berbunyi seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya nama Allah atau pribadi Allah diperlakukan secara berbeda dari nama-nama lain. Biarlah namamu dirayakan, dihormati, dimuliakan di mana-mana dan menerima kehormatan yang layak dari semua orang. Semoga keberadaanmu dipercaya di seluruh bumi. Ya, kesempurnaanmu dihormati, dicintai, ditiru. Karya-karyamu dikagumi. Kekuasaanmu atas segala sesuatu diakui. Kira-kira artinya seperti itu. Dimuliakan, dikuduskanlah namamu. Biar semua orang memuji namamu. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara ya? Itu perlu kita doakan. Seperti yang diajarkan oleh Yesus. Kenapa pertanyaannya? Bukankah dia sudah kudus? Bukankah dia sudah mulia? Jawabannya seperti ini, saudara. Kenapa kita perlu berdoa, meminta hal ini? Karena seringkali masih banyak manusia yang tidak menganggap Allah itu kudus. Masih begitu banyak orang menganggap Allah tidak mulia, Allah tidak ajaib, Allah tidak perkasa, dan dia tidak baik. Ya, Allah itu maha kuasa, tapi seringkali kuasanya diragukan oleh manusia. Betul? Kalau mau jujur boleh angkat tangan. Seringkali dalam kehidupan kita ada keraguan. Betul dia bisa menolong? Benar enggak saudara? Ya, Allah itu penguasa, tetapi seringkali kita tidak mau dikuasai. Betul? Iya, thank you Tante. Jawaban yang sangat jujur. Benar enggak saudara? Oleh karena itu Yesus sedang mengajarkan kepada kita, ya, hidupmu itu nomor satu harus mengejar kepentingan Allah.
Allah itu baik, tetapi tidak semua orang melihat Allah itu baik. Banyak orang masih melihat Allah itu mau menangnya sendiri. Allah itu nggak kepengen lihat kita hidup senang. Benar nggak? Masih ada orang yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu kita perlu memintanya kepada Tuhan. Kita perlu mengusahakan kepentingan Allah dengan cara berdoa seperti itu. Bagaimana kepentingan Allah ini bisa terjadi? Apakah hanya lewat doa seperti yang diajarkan oleh Yesus? Ya, kita akan belajar 3 hal. 1, bagaimana kepentingan Allah ini, permohonan ini bisa terjadi di dalam hidup kita. Nomor 1, pemberitaan Injil. Number 1, ya. Berdoa supaya pemberitaan Injil ini bisa dipakai oleh Allah, memuliakan nama Allah, sehingga orang mengenal kuasanya, mengenal kasihnya, dan banyak orang melihat, wah, Allah di dalam Yesus Kristus luar biasa. Pertolongannya ajaib, kuasanya ajaib. Sih, saudara? Oleh karena itu perlu kita berdoa untuk misi, untuk penginjilan. Bahkan kita perlu berdoa untuk setiap saudara, supaya setiap kita diberi kerinduan, keinginan untuk mengabarkan kabar baik. Amin. Tidak harus dengan cara-cara yang wah KKR. Enggak, saudara. Ya. Tetapi biarlah kita diberi keberanian karena ada Roh Kudus di dalam kita untuk kita mengabarkan kabar baik kepada keluarga, teman yang belum mengenal Tuhan, sehingga pada waktu mereka terima Yesus dalam hidup mereka, mereka memuliakan Allah. Ya. Yang kedua, melalui tanda heran dan mujizat, kita bisa memuliakan Allah, nama Allah dikuduskan, nama Allah dibuat berbeda melalui tanda heran dan mujizat. Contohnya pada waktu Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara masih ingat ceritanya? Mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh raja, kemudian mereka harus dimasukkan ke dalam dapur api, tetapi mereka tidak terbakar. Bahkan pada waktu mereka dikeluarkan, bau hangus sekalipun tidak ada di dalam tubuh mereka. Luar biasa. Kemudian pada waktu raja melihat hal itu ajaib sekali, dia berkata kepada seluruh bangsanya, Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego Allah yang luar biasa. Lewat hal ini, nama Allah kita dikuduskan. Nama Allah kita dipermuliakan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Walaupun iman kita tidak kita taruh di dalam mujizat-mujizat, saudara. Iman kita taruh kepada Yesus. Sehingga walaupun mujizat tidak terjadi, kita tetap percaya kepada Yesus dan iman kita tetap teguh. Amin. Tetapi kita perlu berdoa, kita minta mujizat terjadi. Tolong anakku Tuhan, tolong cucuku Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan, dibedakan. Supaya mereka melihat bahwa kalau tangan Tuhan yang bekerja, sesuatu pasti terjadi. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, yang ketiga, melalui apa? Supaya kepentingan Allah ini terjadi, tidak lain dan tidak bukan melalui kehidupan orang percaya. Melalui kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, nama Allah dikuduskan, nama Allah dipermuliakan, nama Allah dibedakan dari yang lain. Matius 5, kita akan baca sama-sama ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada peran kita supaya nama Allah dipermuliakan. Ya saudara, kita perlu sadar bahwa ini bukan sekedar doa permohonan kepada Tuhan dan orang Kristen, orang percaya itu duduk santai, ongkang-ongkang kaki, tidak berbuat apa-apa. No. Dunia, saudara-saudara kita semua di samping kiri kanan kita, keluarga kita, bisa melihat Allah melalui kehidupan kita. Amin.
Ya, hendaknya terangmu bercahaya. Terang itu diciptakan memang untuk dilihat orang. Kalau garam tidak. Nanti kita belajar tentang garam. Garam tidak. Garam begitu masuk di makanan larut tidak terlihat. Kalau terang memang harus terlihat. Kalau mau berbuat baik, ya berbuat baik terlihat orang. Supaya apa? Bukan buat diri kita. Tetapi untuk nama Yesus dipermuliakan. Amin. Oleh karena itu mari kita belajar sekali lagi. Bahwa ada kepentingan-kepentingan Allah yang perlu kita perhatikan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali kita dengan ringan menyebut dia Bapak. Tetapi sebetulnya kelakuan kita mencemarkan kehormatan nama Bapa kita. Betul saudara, manusia kan juga begitu. Ngomongnya Bapak, wah gue punya Bapak, gue punya Daddy. Tetapi kelakuannya bikin malu nama orang tua. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya. Begitu juga dengan kita. Seringkali kita nyanyi menyembah Bapak, kita berdoa Bapak, kita minta semua dari Bapak di surga. Tetapi hidup orang Kristen terutama mempermalukan nama Tuhan melalui perkataannya, melalui tindak tanduknya, melalui kehidupannya. Keputusan-keputusan yang diambil tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ada seorang kondektur angkot dan seorang pendeta ceritanya. Ya, satu hari Pak Pendeta baru KKR besar-besaran, 3 hari 3 malam mungkin ya di sebuah kota. Kemudian Pak Pendeta pulang naik angkot. Setelah sampai di tujuan, Pak Pendeta kasih uang 50.000 kepada kondektur. Kondektur kembalikan uang 30.000. Padahal harga tiket cuma 25.000. Harusnya kondektur kembalikan 25.000. Tetapi kondektur kembalikan 30.000. Wah, Pak Pendeta berpikir, ini jebakan atau berkat dari Tuhan ini. Ada 5.000 ini. Kembalikan atau tidak? Ini pergumulan saudara, seperti ini. Ya, ini baru khotbah 3 hari ini. Pergumulan 5.000 ini jadi batu sandungan atau jadi berkat. Kemudian akhirnya Pak Pendeta memutuskan untuk mengembalikan kepada kondektur. Pak Kondektur, harganya berapa tiket? 25.000 Pak. Kenapa kembalikan 30? Ya, saya mau tes Pak Pendeta. Karena saya baru ikut KKR Pak Pendeta 3 hari yang lalu katanya. Jadi saya mau tes Pak Pendeta. Pak Pendeta jujur apa enggak? Nah lo saudara. Apakah kita mempermuliakan nama Tuhan? Kalau tidak 3 hari khotbah itu buat kondektur itu nothing. Hanya omong kosong, hanya tipuan belaka. Karena apa? Satu keputusan yang diambil mencemarkan seluruh perbuatan baik. Saudara mau belajar sama-sama sekali lagi? Amin. Siapa yang mau angkat tangan? Saya juga mau. Ya saudara, satu keputusan. Satu senyuman atau satu facial expression itu menentukan nama Tuhan dipermuliakan atau tidak. Satu intonasi yang tinggi atau yang rendah itu menentukan nama Tuhan dipermuliakan atau tidak. Ya, mari kita teruskan. Nomor 2 yang terakhir, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sekali lagi bagian kedua, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu, itu 2 hal yang sama, paralel. Apa artinya datanglah kerajaanmu? Artinya ya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bila kehendak Allah terjadi di bumi seperti yang terjadi di surga, artinya kerajaan Allah telah datang. Sekali lagi saya ulangi, bila kehendaknya yang di surga itu terjadi di bumi ini, di rumah saudara, di pekerjaan saudara, di gereja ini, dimanapun saudara berada, kehendaknya jadi dalam hidup saudara, terrealisasi, itu artinya kerajaannya telah datang. Ya, jadi kerajaan Allah adalah suatu keadaan di bumi ini, di mana kuasa, otoritas, dan kehendak Allah berlaku secara penuh sama seperti di surga. Dan ini perlu kita minta. Saya sering kali berdoa pakai kata-kata ini, Tuhan,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalau kerajaanmu tidak datang, kehendakmu tidak jadi Tuhan. Setiap orang punya kehendaknya masing-masing, benar? Setiap orang punya maunya masing-masing. Yang ini mau gereja begini, yang itu mau gereja begitu. Yang ini mau keluarganya begini, yang itu mau keluarganya begitu. Pusing Tuhan. Mertua maunya begini, menantu maunya begini, pusing Tuhan. Mari kita minta kepada Dia, kerajaanmu, kehendakmu yang jadi. Kita tinggal nunduk aja, oke siap bos. Loh, enak toh saudara? Kalau kerajaannya datang, kehendaknya jadi, aman tentram di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, di dalam setiap keadaan kehidupan kita, pengalaman kehidupan kita, situasi kondisi kehidupan kita, kita punya rencana. Pasti kita diberi hikmat untuk berencana. Kita punya kehendak pasti karena Tuhan memberikan kehendak di dalam hidup kita. Kemauan bebas, pasti Dia tidak ingkari itu. Tetapi yang Dia mau dalam kehidupan kita adalah minta kehendaknya yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, oleh karena itu, bila kehendak Allah atau kuasanya terjadi, kerajaannya ada di tengah-tengah kita. Tetapi ada sebagian orang yang berontak, sebagian orang yang tidak mau dengar, sebagian orang mau-maunya sendiri, tidak mau ada pertobatan, perintah Allah dilanggar. Ya, tidak ada kerajaan Allah di situ. Karena kerajaan Allah bicara bukan mengenai makan dan minum, tetapi kerajaan Allah berbicara mengenai apa? Kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Bila di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam kehidupan pribadi yang orang tidak tahu, tidak ada ketiga hal ini, tidak ada kebenaran, tidak hidup dalam kebenaran, tidak mencari kebenaran, tidak ada damai di dalam hidup kita, tidak ada sukacita di dalam hidup kita. Adanya gerutuan, ngomel, komplain, khawatir, ragu, tidak ada damai. Jangan-jangan kerajaan Allah tidak ada dalam hidup kita. Hanya ada makan dan minum. Cuman ada makan dan minum tapi tidak ada kebenaran, tidak ada damai dan sukacita. Ya saudara. Nah, bagaimana kerajaan Allah datang dan kehendaknya terjadi? Bukan sekedar kita minta dan kita doakan. Tapi bagaimana itu bisa terjadi dengan nyata di dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus menerima kehadiran Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Ya, saudara, kalau ada keluarga, teman yang belum terima Yesus, mereka mau terima kerajaan Allah, mereka harus terima dulu siapa? Rajanya dong. Karena kerajaan Allah itu bicara tentang raja. Dan bicara tentang kuasa. Berbicara tentang otoritas. Tanpa menerima rajanya hadir di dalam kehidupan kita, ya kita nggak dapat bagian dong di dalam kerajaannya. Betul saudara? Saudara pasti ditangkap masuk penjara. Benar nggak? Oleh karena itu perlu kita menerima kehadiran Yesus sekali lagi. Ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita yang pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita perlu sadar ya bahwa kerajaan Allah itu adalah bagian kita. Sudah hadir di dalam hidup kita. Tetapi yang terpenting apakah termanifestasi enggak dalam hidup kita? Ada enggak kebenaran? Ada enggak damai sejahtera? Ada enggak sukacita melewati macam-macam masalah? Ada tidak? Hidup tetap dalam kebenaran, hidup tetap memiliki damai di dalam Tuhan, hidup tetap memiliki sukacita walaupun keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Itu berarti kita ada hidup di dalam kerajaan Allah. Ya. Seringkali kita tahu bahwa kita anak raja. Betul saudara? Aku anak raja, engkau anak raja. Lah, lagu Sunday School. Taunya cuma sebatas itu. Tapi betul enggak dalam kehidupan kita? Kita sudah terima raja itu dalam kehidupan kita. Apakah benar kita adalah warga kerajaan Allah?
Ya, banyak orang datang ke gereja, tetapi bukan berarti mereka adalah warga kerajaan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita. Banyak orang datang ke gereja, seperti Joyce Meyer selalu bilang, banyak orang makan di McDonald, tetapi tidak membuat mereka menjadi hamburger, katanya. Ya, banyak orang datang ke montir, mekanik, tetapi tidak membuat mereka menjadi seorang mekanik. Begitu juga banyak orang datang ke gereja, tapi tidak membuat mereka menjadi warga kerajaan Allah. Perlu menerima kehadiran raja itu. Yang kedua, bagaimana kerajaan Allah datang kehendaknya jadi? Hidup sepadan dengan aturan kerajaan Allah. Warga kerajaan, warga Australia katakanlah ya, harus hidup sesuai dengan aturan. Seperti Om Gideon selalu ngomong, jangan bawa aturan Indonesia ke Australia. Makanya banyak pengemudi, orang yang hebat nyetir di Indonesia, ya salip sana salip sini, begitu ngikutin aturan Australia, fail 12 kali. Seperti lagu Haleluya. Haleluya 12 kali, dia juga fail 12 kali. Kenapa? Pakai aturan Indonesia, dipakainya di Australia nggak bisa. Begitu juga hidup di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu Yesus mengajarkan doa ini bukan sekedar diucapkan, dihafalkan, tetapi berisi konsep yang begitu kuat mengenai pola hidup kerajaan Allah. Ya. Kalau kita berdoa, datanglah kerajaanku, artinya apa? Kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Hiduplah sesuai dengan aturan kerajaan Allah. Ada amin, saudara? Hidupnya harus sesuai dengan aturan, baru segala sesuatu yang menjadi bagianmu di dalam kerajaan Allah itu jadi bagianmu. Ada banyak orang dibalik, saya maunya berkatnya kerajaan Allah, tetapi tidak mau aturannya. Itu seperti para preman penjahat yang cuma mau enaknya tapi ngelanggar aturan. Benar nggak? Hasilnya apa? Di penjara, kena penalti. Makanya begitu banyak orang bentrok satu sama lain, suami, istri, orang di dalam gereja, saudara dengan saudara. Kenapa? Maunya aku berkat, tapi tidak mau ikut aturan kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai warga kerajaan Allah, kalau kita berani berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, Tuhan pun mau, oke, aku akan memberkati engkau. That's my part. What about your part? Bagaimana dengan bagianmu? Ya, kita harus hidup menurut etika kerajaan Allah. Matius 5:13 seperti saya katakan tadi. Kamu adalah garam dunia. Garam itu memiliki fungsi, garam itu memiliki sifat mencegah pembusukan. Oleh karena itu banyak makanan diawetkan dengan garam. Contohnya ikan asin, ya, diawetkan dengan garam supaya tahan lama. Dan juga garam itu memiliki sifat memberi pengaruh. Ya, saudara, beda dengan tadi light, tadi ya yang kita sudah bicarakan, sinar, terang. Kalau garam itu pertamanya kelihatan, tetapi begitu dicampur dengan makanan, dia akan menjadi satu dengan makanan itu, tetapi makan yang tadi enggak enak rasanya, tidak ada rasanya, setelah ditaruh dengan garam, sedap. Nah ini tukang masak langsung bilang, sedap. Orang langsung, wow, ada apa di dalamnya? Mana garamnya? Enggak mungkin. Orang enggak akan cari garam di dalam masakan, tetapi mereka bisa merasakannya. Dan mereka bisa memuji pemasaknya. Betul? Begitu juga hidup kita. Kalau kita hidup sepadan dengan aturan kerajaan Allah, mungkin orang tidak tahu siapa kita. Mungkin kita bukan seperti terang yang bersinar, pendeta besar atau gimana-gimana saudara. Kita mungkin orang-orang biasa, tetapi melalui kehidupan saudara dan saya ada pengaruh. Pengaruh yang baik, yang mengubah hal-hal yang hambar atau tawar menjadi rasa. Bukannya pada waktu saudara datang, pengaruhnya malah buruk. Kalau kita punya teman penjudi, harusnya apa? Dia jadi terima Yesus. Bukan kebalikannya.
Karena berteman, kita yang dipengaruhi. Nah, itu repot saudara. Dulunya baik-baik, lama-lama ngerokok. Dulunya baik-baik, lama-lama jauh dari Tuhan. Itu namanya bukan garam. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita belajar bahwa umat yang mengenal Allahnya akan mengusahakan kepentingan Allah lebih dari kepentingan pribadi. Kita punya kepentingan-kepentingan pribadi. Pasti keluarga kita, anak-anak kita. Tetapi yang nomor satu, Allah mau kita belajar. Ada kepentingan Allah di atas kepentingan pribadi. Bukan berarti saudara harus tinggalkan pekerjaan. Enggak saudara. Jadi full time ke gereja tiap hari, bukan. Tetapi apakah di dalam kehidupan kita, bangun tidur, kita berdoa, minta kepada Tuhan. Sejak saya belajar ini saudara, setiap saat bukan cuma bangun tidur. Kuduskanlah nama, melalui hidupku Tuhan, jangan namamu dicemarkan. Pada waktu orang ketemu denganku, mereka bisa melihat perbedaan. Karena ada Yesus. Karena ada kasih Allah mengalir di dalam hidupku. Saudara, kalau saudara doa seperti ini, saya percaya hari-hari saudara akan berbeda. Saudara akan diingatkan, aku adalah duta besar kerajaan Allah. Aku membawa nama Yesus kemanapun aku berada. Amin saudara. Kepentingan Allah di dalam setiap kita, Dia mau kita usahakan, kita kerjakan. Maka yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan ditambahkan kepada hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kalau kami menyebut diri kami anak-anak-Mu, bahkan kami menyebut diri kami warga kerajaan Allah, tolong kami untuk kami hidup sepadan dengan gelar itu, dengan sebutan itu. Supaya nama-Mu dikuduskan, supaya kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi di bumi ini seperti di surga. Supaya kuasa yang di surga terjadi di bumi. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Mari saudara bangkit berdiri sama-sama. Satu kali lagi katakan kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah, muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah
di bumi seperti di surga. Sekali lagi katakan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kami percaya bila kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi, akan terjadi mujizat, akan terjadi kuasa, akan terjadi kelepasan, pintu yang tertutup dibukakan, hal yang mustahil menjadi tidak mustahil karena kerajaan-Mu, kehendak-Mu jadi. Tolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Seringkali kami hidup dengan mau-mau kami sendiri, dengan kehendak kami. Sehingga yang mengikuti bukan kuasa, bukan mujizat, tetapi pertengkaran, pertikaian, omelan, khawatir, takut, kemarahan, kekecewaan. Karena bukan kehendak-Mu yang terjadi, bukan kerajaan-Mu yang terjadi. Oleh karena itu pagi hari sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu, kami minta, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadi kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Bekerjalah melalui firman Tuhan. Hidup kami diubahkan. Hidup kami penuh kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan.